Halo semuanya, salam dan bahagia. Bertemu kembali dengan saya, Pak Adi, dalam mata pelajaran sejarah untuk kelas 11. Jadi pada materi kali ini, eh, saya akan menjelaskan sedikit tentang sebuah bab atau materi yang diposisikan pada kelas 11 semester genap, yang topiknya adalah mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi pada video pertama kali ini saya akan menjelaskan sepotong materi yang submaterinya adalah mengenai menyerahnya Jepang kepada sekutu. Ya, eh, para penonton dan pendengar semuanya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa dimulainya eh, pendudukan Jepang di Indonesia itu diawali dari sebuah peristiwa yang terjadi di Pearl Harbor, Amerika Serikat. Jika kita melihat dalam suatu garis waktu atau timeline mengenai Perang Pasifik atau sering juga disebut dengan Perang Asia Timur Raya, yaitu Perang Dunia Kedua di sektor Asia Pasifik, maka kita mengetahui terjadinya Perang Dunia atau Perang Asia Timur Raya yang melibatkan antara eh, pihak fasis dan pihak sekutu, di mana di blok Asia Pasifik itu terjadi antara Jepang dan Amerika Serikat diawali tahun 1941 ketika Jepang menyerang Pearl Harbor dan membuat Amerika itu eh, bergabung dengan blok sekutu. Kemudian pada tahun 1941 hingga 1943 didudukinya koloni-koloni Eropa di Asia Tenggara, ya, seperti Burma atau Myanmar, kemudian ada Indochina, ada Malaya, dan Hindia Timur oleh Jepang. Jadi Jepang sudah mulai menguasai beberapa wilayah yang dianggap penting dan strategis untuk kepentingan perang Jepang melawan tentara sekutu, dalam hal ini adalah Amerika Serikat. Di tahap selanjutnya, pada tanggal 8 Maret 1942, pemerintah Hindia Belanda menyatakan menyerah kepada Jepang di Kalijati. Dan tanggal ini juga Jepang memulai pendudukannya di Indonesia. Jadi 8 Maret ini dapat dikatakan sebagai tanggal yang bersejarah bagi Jepang, dan yang perlu kita catat adalah eh, berhentinya atau usainya penjajahan dari Hindia Belanda di Indonesia dan dimulainya pendudukan Jepang di Indonesia. Kemudian kekalahan pertama Jepang ketika sudah menduduki Indonesia itu terjadi pada suatu peristiwa pertempuran yang sering disebut dengan pertempuran Laut Karang atau juga sering disebut dengan pertempuran Laut Koral pada tanggal 4 Mei 1942. Kemudian di pertempuran Guadalcanal juga pada tanggal 6 November 1942, serta yang terakhir kalahnya Jepang di Kepulauan Truk. Pada tahun 1943 di Kepulauan Bismarck, ya, kemudian Laksamana Yamamoto terbunuh. Salah satu laksamana dari Jepang ini terbunuh dan kemudian menyebabkan adanya goncangan moral pasukan Jepang di Pasifik karena Laksamana Yamamoto dianggap sebagai senior dan panutan dalam memimpin pasukan Jepang ketika melawan tentara Amerika Serikat di Perang Pasifik. Pada tahun 1944, sekutu merebut Kepulauan Filipina. Jadi sudah mulai masuk ke Asia Tenggara, dan kemudian pada perkembangannya
sampai dengan tahun 1945, Sekutu mulai masuk ke Outer Island sebagai Saipan, seperti Saipan maksud saya, dan Okinawa serta Iwo. Ya, daerah Iwo juga sudah mulai dikuasai oleh Sekutu, sehingga Jepang sudah mulai kepikiran bahwa kemudian Jepang perlu merasa atau butuh bantuan dari pihak lainnya. Selanjutnya, kita bisa melihat kemudian tanggal 6 Agustus, bom atom kemudian dijatuhkan di kota Hiroshima, dan tanggal 9 Agustus dilanjutkan di bomnya kota Nagasaki, yang kemudian membuat posisi Jepang sangat-sangat terdesak dan sangat-sangat lemah pada saat itu. Sehingga pada tanggal 14 Agustus, Jepang menyatakan menyerah pada Sekutu di atas kapal USS Missouri. Dan tanggal 15 kemudian Sekutu mengumumkan bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu dan Perang Asia Pasifik pun dinyatakan usai. Nah, pasca menyerahnya Jepang kepada Sekutu, maka kondisi tersebut dianggap sebagai suatu kondisi kekosongan kekuasaan atau sering disebut dengan vacuum of power, yang membuat para pejuang Indonesia memanfaatkan kondisi tersebut untuk sesegera mungkin memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, yang rencananya oleh PPKI atau Jepang diberikan waktu tanggal 24 Agustus, dan nanti kita mengetahui terjadinya peristiwa-peristiwa sebelum proklamasi, akhirnya bisa dipercepat menjadi tanggal 17 Agustus 1945. Para sobat sejarah yang saya banggakan, menyerahnya Jepang kepada Sekutu sekali lagi kita anggap sebagai suatu dampak dari adanya pengeboman dua kota di Jepang. Akibat pengeboman dua kota tersebut, ya kota Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat pada tanggal 6 dan 9 Agustus, membuat Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 45. Kemudian tanggal 15 Agustus, ya sekali lagi saya ulangi bahwa Sekutu kemudian mengumumkan bahwa Jepang sudah menyerah kepada Sekutu tanpa syarat dan perang dinyatakan telah berakhir, yang kemudian menyebabkan the vacuum of power. Kemudian bagaimana persiapan menuju kemerdekaan Indonesia melalui janji-janji kemerdekaan yang diberikan oleh Jepang? Bahwa seperti yang saya sampaikan di awal, kondisi serangan-serangan yang diberikan oleh Sekutu kepada Jepang, kemudian ditambah lagi perlawanan serta pemberontakan yang terjadi di Indonesia oleh masyarakat di beberapa daerah di Indonesia, antara lain dari daerah Aceh, kemudian Singaparna atau Tasikmalaya, kemudian di Indramayu, di Blitar, Cilacap, Kalimantan, dan Papua. Ini kemudian menyebabkan Jepang mulai melemah dan terdesak akibat serangan-serangan tersebut. Pada periode tahun 1943 hingga 1945, setelah kekalahan Jepang di pertempuran Midway, ya pertempuran Laut Filipina dan pertempuran Laut Coral, Angkatan Laut Jepang kewalahan menghadapi Angkatan Laut Sekutu. Kemudian jatuhnya Pulau Saipan, ya, kemudian Papua New Guinea, kemudian Kepulauan Solomon dan Kepulauan Marshall, menyebabkan pertahanan Angkatan Perang Jepang di Pasifik mulai runtuh. Dan kekhawatiran akan invasi Sekutu di Home Island ini kemudian membuat Jepang semakin terdesak. Ya. Diberikannya janji kemerdekaan oleh Perdana Menteri Koisho ini terjadi setelah jatuhnya Kabinet 7 di Jepang, yang kemudian akan digantikan oleh diangkatnya Perdana Menteri baru yang bernama Koiso. Koiso dengan menjanjikan kemerdekaan pada negara yang didudukinya, termasuk Indonesia, ini mencoba untuk mencari atau mengambil simpati agar didukung dalam
upaya-upaya perang yang terjadi antara Jepang dengan tentara sekutu. Kemudian pada bagian ini juga terlihat bahwa Soekarno, Hatta, dan Rajiman Widodiningrat pernah dipanggil ke Dalat di Vietnam untuk membicarakan mengenai kemerdekaan Indonesia, dan di sanalah kemudian perwakilan dari Indonesia tersebut dijanjikan kemerdekaan kelak di kemudian hari. Sebagai suatu realisasi atau langkah nyata yang bisa dianggap oleh Indonesia bahwa Jepang serius memberikan hadiah kemerdekaan, kemudian dibentuklah BPU PKI atau Dokuritsu Junbi Chosakai pertanggal 29 April 1945. BPU PKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ini diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Widodingrat dengan ketua muda yaitu Ichi Bangase. Ya. Kemudian setelah itu tanggal 7 Agustus, satu hari atau keesokan hari setelah bom Hiroshima, Jepang yang sudah mulai semakin terdesak, ini kemudian membubarkan BPU PKI dan menggantinya dengan PPKI. PPKI atau yang dalam bahasa Jepang disebut dengan Dokuritsu Junbi Inkai, ini bertugas untuk mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan bagi pendirian negara dan pemerintahan Indonesia. Peresmian pembentukan badan ini dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 1945. Kita bicara tentang bagaimana berdirinya BPU PKI. BPU PKI ya, ini terdiri dari cukup banyak unsur-unsur atau susunan-susunan pengurus yang menjadi anggotanya. Kemudian badan ini secara teknis bertugas untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang penting yang berhubungan dengan berbagai hal yang menyangkut pembentukan negara Indonesia yang merdeka. Pengangkatan pengurus badan ini diumumkan pada tanggal 29 April 1945 dan dia diangkat sebagai ketua atau yang disebut dengan Kaicho adalah Dr. Rajiman Widodingrat dan ketua muda atau Fuku Kaicho yaitu Ichi Bangase. Dalam perjalanannya, BPU PKI pernah melaksanakan beberapa kali sidang, tepatnya 2 kali sidang. Sidang pertama dilaksanakan selama sekitar 4 hari, ya, di mana sidang pertama ini dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Dalam waktu 4 hari, terdapat 3 orang yang memberikan masukan atau usulan mengenai rumusan dasar negara sesuai dengan agenda yang memang ditujukan dalam rencana pembahasan sidang pertama. Sebentar, saya akan sampaikan siapa saja tokoh-tokoh yang menyampaikan usulan atau rumusan dasar negara tersebut. Kemudian sidang yang kedua membahas mengenai beberapa agenda yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli hingga 14 Juli 1945. Agenda-agenda yang dibahas rencananya adalah tentang wilayah NKRI, rancangan Undang-Undang Dasar yang akan digunakan, kemudian ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, serta pendidikan dan pengajaran. Dan pada akhir sidang kedua ini, akhirnya ada 3 hasil yang menjadi poin utama. Yang pertama tentang pernyataan Indonesia merdeka. Yang kedua adalah tentang pembukaan Undang-Undang Dasar. Dan yang ketiga adalah Undang-Undang Dasarnya sendiri, atau yang sering disebut dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Nah, kita coba lihat siapa saja yang mengusulkan rumusan dasar negara dan apa saja yang diusulkan oleh tokoh-tokoh tersebut.
pada tanggal 29 Mei 1945, seorang tokoh yang bernama Mr. Muhammad Yamin menyampaikan 5 rumusan dasar negara. Yang pertama adalah pri kemanusiaan. Yang pertama adalah pri kebangsaan, yang kedua pri kemanusiaan, kemudian pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Keesokan harinya, tanggal 30 Mei 1945, giliran Profesor Dr. Supomo yang merumuskan atau menyampaikan usulan rumusan dasar negara, yaitu persatuan, mufakat, demokrasi, ya, kemudian keadilan sosial, kemudian kekeluargaan, dan musyawarah. Berselang 2 hari, kemudian giliran dari Insinyur Soekarno yang menyampaikan rumusan dasar negaranya, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, yang membedakan antara Insinyur Soekarno dengan 2 tokoh sebelumnya adalah Soekarno langsung memberikan nama dari rumusan dasar negara yang disampaikannya, yaitu dengan nama Pancasila. Sekalipun tidak sama seperti Pancasila yang kita gunakan sekarang, namun penyampaian berkaitan dengan nama dasar negara ini yang disampaikan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 ini kemudian dianggap sebagai hari lahir Pancasila dan kita peringati sampai sekarang. Kemudian kita lanjut ke bagaimana pembentukan PPKI. PPKI atau Dokuritsu Junbi Inkai yang merupakan pengganti dari BPUPKI ini merupakan panitia yang bertugas untuk mempersiapkan secara teknis segala sesuatu yang dibutuhkan bagi pendirian negara dan pemerintahan Indonesia. Sekali lagi, peresmiannya dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945, 1 hari setelah bom Hiroshima dijatuhkan dan menghancurkan serta meluluhlantakkan salah satu kota di Jepang. Terdapat 21 fungsionaris dari ketua hingga anggota, di mana pimpinan dari PPKI sendiri adalah Insinyur Soekarno sebagai ketua dan Muhammad Hatta sebagai wakil ketua. Dalam melaksanakan tugasnya, nanti PPKI baru akan secara efektif bersidang untuk pertama kalinya itu pasca kemerdekaan, ya. Mungkin ini nanti akan lebih efektif lagi kita bahas di bagian lain. Namun secara singkat, PPKI pernah melaksanakan 3 kali sidang pasca kemerdekaan. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945, di mana hasil dari sidang tersebut ada 3. Yang pertama adalah pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sebagai landasan konstitusional Indonesia. Kemudian pengangkatan Soeharto sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden, serta membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Untuk sidang yang kedua dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1945 yang menghasilkan 3 poin juga. Yang pertama yaitu pembentukan pemerintahan daerah yang terdiri dari 8 provinsi. Yang kedua, pembentukan Komite Nasional di daerah. Dan yang ketiga adalah pembentukan 12 departemen atau kementerian serta 4 menteri negara. Jadi Komite Nasional ini khususnya ini merupakan sebuah lembaga yang sementara berfungsi sebagai badan legislatif sebelum DPR yang definitif itu dibentuk. Jadi ketika di pusat dibentuk sama seperti DPR RI,
maka di tingkat daerah juga dibentuk yang namanya Komite Nasional Daerah. Kemudian untuk sidang yang ketiga, ini dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 1945, yang hasilnya pertama menetapkan Komite Nasional Indonesia Pusat, ya, khususnya ini yang berkaitan dengan anggota-anggotanya, sedangkan pada dua sidang sebelumnya itu baru lembaganya saja yang dibentuk. Kemudian yang kedua, yaitu pembentukan PNI atau Partai Nasional Indonesia sebagai partai resmi pertama, partai politik resmi pertama yang dibentuk di Indonesia pasca kemerdekaan. Partai politik menjadi sebuah hal yang penting karena memang partai politik merupakan salah satu prasyarat yang harus ada di dalam sebuah negara demokrasi. Kemudian yang ketiga adalah pembentukan Badan Keamanan Rakyat yang saat itu diketuai atau dipimpin oleh Sudirman sebagai salah satu Dai Danco yang pernah ada di struktural peta. Baik, itu barangkali yang bisa saya sampaikan dan jelaskan berkaitan dengan persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia, yang kemudian pada bagian ini dari awal saya sudah menjelaskan mengenai bagaimana menyerahnya Jepang kepada sekutu, yang kemudian kita melihat posisi Jepang ada dalam posisi yang cukup terdesak pada akhir pendudukannya, kemudian bagaimana pembentukan BPUPKI serta pembentukan PPKI sebagai awal persiapan kemerdekaan Indonesia. Pada bagian selanjutnya kita bertemu kembali dalam materi mengenai bagaimana peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum kemerdekaan Republik Indonesia diproklamirkan oleh proklamator kita. Agar itu tetap pelajari sejarah, karena dengan sejarah kita akan lebih bisa berpikir bijak, bisa berpikir lebih kronologis, dan tidak akan mengulangi hal-hal yang sifatnya keliru secara berulang-ulang. Terima kasih, sampai bertemu kembali, dan terima kasih.